Kota terlarang atau Forbidden City merupakan istana kaisar Tiongkok selama 500 tahun. Di sini ada 24 kaisar, bangsawan, dan pekerja tinggal sejak antara 1420 sampai dengan 1912. Seperti Kekaisaran Ottoman, Kaisar Tiongkok pun memiliki harem sendiri, meminjam istilah harem dari bahasa Arab. Ini adalah tempat terlarang yang hanya ditempati oleh wanita kekaisaran. Kaisar Tiongkok memiliki sejumlah selir yang menempati harem. Selain melayani kaisar, para kasim juga ditugaskan untuk melayani selir. Hanya kasimlah yang boleh mengantarkan selir ke ruangan kaisar jika diperintahkan. Bagaimana kehidupan selir dan kasim para kaisar Tiongkok di harem kota terlarang? Semua wanita yang tinggal di kota terlarang diasingkan di tempat tinggal kekaisaran jauh di dalam istana. Mereka dibatasi di pelataran dalam dan dilarang keluar dari bagian utara. Sebagian besar wanita di kota terlarang dipekerjakan sebagai pelayan. Selain pelayan, ada juga sekelompok selir terpilih yang bertugas melahirkan anak bagi kaisar sebanyak yang ia mampu. Mereka yang melahirkan anak laki-laki diangkat menjadi selir resmi kekaisaran dengan permaisuri atau istri resmi kaisar di puncak urutan kekuasaan. Wanita dipilih sebagai Xiongnu atau perempuan anggun untuk kekaisaran sejak dinasti Qin, yaitu tahun 265 hingga tahun 420 Masehi. Kriteria untuk menyeleksi para wanita ini berubah-ubah, tergantung pada kaisar yang berkuasa. Di dinasti Ming misalnya, tidak ada rumah tangga yang dibebaskan dari pemilihan. Menurut undang-undang, semua wanita muda yang belum menikah menjalani proses seleksi Xiongnu. Hanya anak perempuan yang menikah atau dengan cacat fisik yang dibebaskan. Tetapi Kaisar Qing Shunji, yaitu tahun 1631 hingga 61, mulai mengecualikan sebagian besar populasi Han. Ia membatasi seleksi pada keluarga 8 Panji, yang sebagian besar adalah Manchuria dan Mongolia. 8 Panji adalah kerangka administrasi dan militer Manchuria. Selama dinasti Qing, gadis-gadis dibawa pada hari yang ditentukan ke gerbang Shenwu di kota terlarang untuk diperiksa. Mereka akan didampingi oleh orang tua atau kerabat terdekat, bersama dengan kepala marga dan pejabat setempat. Ada 4 hal yang menjadi kriteria, yaitu kecantikan, kesehatan fisik, melewati ujian dengan baik, dan bisa melayani ibu kaisar. Latar belakang sosial bukanlah penghalang, dan banyak kaisar memilih selir dari kalangan masyarakat umum. Permaisuri adalah satu-satunya pengecualian. Dia selalu dipilih dari keluarga pejabat tinggi. Kurang dari 100 kandidat akan dipilih untuk menghabiskan beberapa malam dengan wanita yang berspesialisasi dalam melatih dan mengelola pelayan. Tubuh kandidat diperiksa untuk infeksi kulit, rambut, tubuh, bau badan, dan lainnya. Para finalis diinisiasi ke dalam bentuk-bentuk perilaku yang dapat diterima dan cara berbicara, gerak tubuh, dan berjalan. Mereka juga belajar seni seperti melukis, membaca, menulis, catur, dan juga menari. Akhirnya, kandidat yang menonjol menghabiskan beberapa hari melayani sebagai pelayan ibu kaisar dan mengurus kebutuhan sehari-harinya. Mereka melakukan pemeriksaan lebih lanjut saat tidur di sisi ibu. Ini untuk menghilangkan kebiasaan buruk di malam hari seperti mendengkur, mengeluarkan bau, atau berbicara saat tidur. Ketika kaisar ingin menghabiskan waktu dengan salah satu selir, ia akan memberi semacam tiket kepada kasim. Pada tiket tersebut, nama selir tersebut dituliskan. Kasim kamar yang bertugas memberikan tiket tersebut pada selir yang ditunjuk. Kasim-kasim pun membawa selir dengan menggunakan kursi khusus yang digotong. Selir tidak diperbolehkan untuk memasuki tempat tidur kaisar dengan cara normal. Ia harus merangkak dari sisi tempat tidur hingga sejajar dengan kaisar. Setelah selesai menghabiskan waktu dengan kaisar, 2 kasim akan mengantarkan selir itu kembali ke ruangannya. Kunjungan ini ditulis dalam sebuah catatan dengan nama selir dan tanggal. Kaisar akan menandatangani catatan tersebut.
Catatan ini menjadi bukti penting jika si selir mengandung setelah kunjungan tersebut dan kaisar ingin ia melahirkan keturunannya. Jadi, legitimasi seorang ahli waris kaisar ditentukan oleh dokumen itu, maka tidak heran jika buku itu dijaga dan disimpan sebaik mungkin.